Podcast Dadakan. Saya Lintang Galuh Prameswari dan hari ini kita akan membahas tentang PJOK sebagai media edukasi untuk meningkatkan gaya hidup sehat di kalangan pelajar. Apa sih kesehatan remaja? Kesehatan remaja adalah salah satu bidang kesehatan yang unik dan memiliki banyak aspek yang menarik. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya kedatangan narasumber kita, yaitu Bapak Endi sebagai narasumber kita. Hai. Nah, ngomong-ngomong, Bapak Endi di sini udah mengajar selama berapa tahun? Saya mengajar di MAN 1 Tulungagung sudah kurang lebih berapa ya? 5 tahunan. 5 tahun mengajar di MAN 1 Tulungagung sebagai guru PJOK. Oh, berarti sudah lama ya Pak mengajar di MAN 1 Tulungagung? Ya, cukup lumayan. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan tentang gaya hidup sehat di kalangan remaja. Nah, menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup sehat untuk remaja? Ya, gaya hidup sehat itu cara hidup di mana remaja itu mengutamakan kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan yang kurang baik. Kenapa gaya hidup sehat penting untuk remaja di usia pertumbuhan? Gaya hidup sehat itu memang penting karena di usia remaja itu usia pertumbuhan dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang sehingga menjadi orang dewasa yang sehat dan cerdas. Nah, dalam kebiasaan sehari-hari, apa saja kebiasaan kecil yang bisa dilakukan remaja untuk memulai hidup lebih sehat? Sebenarnya juga ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menerapkan gaya hidup sehat. Bisa dengan mengkonsumsi makan makanan sehat, minum air putih secukupnya, berolahraga yang teratur, ada juga tidur secukupnya. Jadi kalau begadang itu juga mempengaruhi kesehatan tubuh terutama di kalangan remaja. Oh iya, tadi Bapak menyinggung mengenai waktu tidur yang cukup untuk remaja. Nah, di sini sekarang banyak remaja yang sering begadang. Nah, seberapa penting tidur yang cukup untuk remaja dan bagaimana cara mengatur waktu tidur yang baik? Ya, tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk remaja karena dapat membantu perkembangan otak, menjaga kesehatan fisik, dan mengatur nafsu makan. Remaja yang tidak cukup tidur berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan, perilaku, mental, emosional, dan juga berimbas kepada sosial bermasyarakat. Waktu tidur yang ideal untuk remaja usia 14 sampai 17 tahun. Kalau Lintang usianya berapa? Saya 17 tahun. Nah, berarti masuk di kategori ini. Iya. Nah, itu adalah 8 sampai 10 jam per hari. Nah, kalau bisa istirahat sesuai ideal itu dijamin tubuh terasa segar. Itu. Namun setiap remaja berbeda dan mungkin membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak atau lebih sedikit. Jadi harus bisa mengatur waktu tidur. Untuk mengatur waktu tidur yang baik bisa dilakukan atau ditetapkan tidur dan bangun secara teratur setiap hari. Misalkan kalau tidur jam 9, ya diusahakan tidur mulai jam 9, bangunnya jam 5, seperti itu. Ya. Nah, di sini olahraga apa yang paling mudah dilakukan oleh remaja bahkan tanpa peralatan khusus? Nah itu kalau olahraga itu bisa dilakukan dengan atau yang cocok bagi remaja itu bisa basket. Pernah melakukan basket? Belum pernah. Nah, tenis itu juga bisa tenis lapangan, tenis meja, bola voli, baseball, sepak bola, bulu tangkis. Nah, itu semua menggunakan peralatan. Ini ada yang tidak menggunakan peralatan dan bisa dilakukan setiap saat. Apa itu? Jogging. Nah, itu jogging itu tidak membutuhkan alat dan bisa dilakukan setiap saat. Jogging, lari kecil, juga bisa jalan cepat. Nah, itu bisa dilakukan untuk berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Itu.
Pak, bagaimana peran penting keluarga atau sekolah dalam mendorong gaya hidup sehat? Ya, keluarga, teman, dan sekolah dapat berperan penting dalam mendorong gaya hidup sehat. Misalkan keluarga itu dapat memberikan contoh yang baik dalam menjaga pola makanan bergizi. Berolahraga bisa dilakukan di rumah. Kalau di sekolah dapat menanamkan perilaku hidup sehat sejak dini melalui program-program memperkenalkan literasi gizi seperti pedoman gizi seimbang dan isi piringku. Maksudnya isi piringku, makanan-makanan seimbang yang ada dalam piring. Teman itu juga sangat mempengaruhi. Teman dapat membantu membangun hubungan sehat sehingga anak merasa terhubung dan didukung beberapa perilaku hidup sehat yang dapat dilakukan dengan teman. Seperti itu. Nah, berarti sangat penting banget ya Pak peran teman, keluarga, dan ya penting banget. Keluarga, teman, dan sekolah itu sangat berkaitan dan saling mempengaruhi. Gitu. Kita sudah berbincang banyak ya Pak Endi. Nah, apa tips atau pesan Pak Endi untuk remaja yang mau memulai hidup sehat? Ya, tips hidup sehat bisa dilakukan khususnya untuk remaja, juga bisa untuk kalangan dewasa, tapi terfokus pada remaja. Itu diusahakan mengonsumsi makanan bergizi, makanan 4 sehat 5 sempurna, minum air putih yang cukup, tidur secara teratur, selalu berpikir positif, tidak boleh melakukan hal-hal negatif. Terus istirahat yang cukup, tidurnya diatur, rajin berolahraga. Mungkin itu tipsnya agar bisa hidup sehat. Baik, itu tadi beberapa pertanyaan yang saya tanyakan langsung kepada narasumber kita, Bapak Endi. Terima kasih Bapak Endi telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada podcast dadakan ini. Ya, sama-sama. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Nah, jadi itu tadi teman-teman, bagaimana cara hidup sehat di kalangan remaja sekarang. Tanpa berlama-lama lagi, sampai jumpa ke video prakteknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.